Hati-hati di jalan. Sama-sama Tante, sampai nanti. Malam yang indah selalu menyenangkan, Elena. Kau tahu bagaimana membuatku melupakan semua masalah. Sepertinya bos selalu menemukan cara untuk membuat segalanya menjadi lebih menarik. Bos Vito tahu bahwa saya selalu siap melayani. Itu adalah kehormatan. Kehormatannya atau sekedar pertukaran yang adil. Itu karena aku tahu bagaimana memilih tim terbaik. Dan kau, Elena, kau adalah senjata alasan yang paling efektif yang kumiliki. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasanmu di meja rapat, kecuali mungkin kegigihanmu di kamar tidur. Di dunia ini bos, tidak ada yang sekedar. Semuanya punya harga. Dan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Jangan meremehkan kegigihan saya dimanapun bos. Saya selalu memastikan pekerjaan saya tuntas, sesuai dengan standar Anda. Standarku sangat tinggi, kau tahu itu. Tapi kau melampauinya setiap saat. Hanya tahu kapan harus mimpi dan kapan harus menikmati perjalanan. Jadi, setelah semua ini, apa rencanamu untuk hari ini? Ingin mengambil cuti? Atau apakah kau ingin menemaniku membahas rencana pembukaan untuk malam baru itu? Saya akan berendam sebentar, lalu saya akan menemui bos di ruang kerja dalam waktu 1 jam. Klub malam itu perlu disiapkan dan sempurna. Dan ya, mungkin saya akan sedikit lebih bersemangat dalam negosiasi hari ini. Anda sudah memberi saya motivasi yang cukup. Itu wanita yang ku kenal. Ambil apa yang kau mau, karena setelah ini kau lah yang mendapatkannya. Mana dokumen terakhir yang saya minta, Leo? Jangan bikin saya nunggu kelama di tempat buat tikus mati kayak gini. Bos Reno, selamat datang. Dokumennya sudah siap bos, termasuk kegagalan-kegagalannya. Tunjukkan saja ke saya mana hasil yang bisa dipakai buat lapangan. Sudah berapa lama saya bayar tempat kumuh ini? Kita butuh kekuatan super, jangan habiskan waktu untuk hanya masa percobaan. Tentu bos. Kami punya kabar baik. Ingat formula Sigma 9? Yang katanya bisa bikin orang lain lebih cepat dari motor ya. Saya ingat. Kamu bilang masih 60% stabil. Tepat sekali bos. Tapi kami sudah memodifikasi materi resonansinya. Sekarang tingkat keberhasilannya naik ke 80%. Efek samping utamanya hanya membuat subjek mengalami episode agresif tak terkendali selama 48 jam pertama. Agresif tak terkendali, saya butuh kontrol, Leo. Itu sebabnya bos, saya ingin menawarkan satu percobaan lagi. Formula Omega Murni. Belum ada namanya di dokumen karena ini risikonya tinggi. Stabilitasnya baru 40%, tapi kalau berhasil... Kalau berhasil apa? Ini bukan cuma kecepatan bos, ini kekuatan fisik murni. Pukulannya bisa menghancurkan dinding. Tapi saya butuh persatuan yang langsung dari bos. Kami kekurangan subjek uji coba dengan profil genetik yang tepat. Risikonya kematian instan atau kekuatan dewa. Kekuatan dewa? Ya, kedengarannya menarik, tapi itu terlalu berisiko. Tapi kamu tahu apa yang gak berisiko, Dok? Saya gak kehilangan apa-apa kalau kamu yang mati. Kamu bikin formulanya, kamu yang tahu seluk-beluknya. Bos, apa maksud Anda? Kamu yang bilang butuh subjek dengan profil genetik tepat. Kenapa gak kamu coba itu sendiri? Penemu hebat. Kamu yang pertama merasakan Omega Modi ini. Kalau kamu berhasil, kamu jadi tangan kanan saya yang baru. Kalau kamu mati, ya, saya akan cari dokter yang lebih pintar. Ambil tiketnya, Leo, sekarang juga. Saya udah gak sabar melihat pertunjukan dewa yang kamu janjikan. Jangan kecewakan saya, atau ini jadi eksperimen terakhir di hidup kamu. Ih, lu ngapain sih? Jangan keras-keras, Rin. Ya. Tapi bisa jangan kayak gini dulu nggak? Kan lu jadi enak. Iya, Rin. Ngapain lu bawa gua ke sini, ha? Setelah lu tega ninggalin gua? Gue pergi karena ada keperluan mendesak, Rin. Keperluan mendesak? Keperluan mendesak kata lu? Karena lu sedang dicari oleh seseorang kan? Apa maksud lu, Rin? Jangan pura-pura bego lu, Riko. Gua udah tahu semuanya. Kenapa lu gak jujur aja dari awal sama gua, Riko?
Kenapa lu tega bohongin gua, Riko? Kenapa, Riko? Lu jahat. Lu jahat. Riko, lihat mama. Riko tahu tidak hal apa yang bisa menyakiti orang lain. Memukul orang paling mah. Ya, betul. Itu salah satunya, nak. Tapi ada hal yang paling menyakitkan daripada itu. Apa itu mah? Kebohongan. Jangan pernah mengecewakan orang yang sudah terlanjur percaya sama kita. Kalau memiliki sifat jujur, Riko akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, rasa cinta, dan rasa hormat. Kalau orang lain yang berbohong sama kita gimana mah? Orang itu akan kehilangan semua itu. Pesan mama Riko, sebisa mungkin anak mama harus bersikap jujur ya. Mama jauh lebih bahagia kalau Riko jujur. Tapi Riko takut mama marah kalau Riko bikin kesalahan. Ya, nggak apa-apa sayang. Kesalahan itu sebuah pengalaman yang harus dipelajari, tidak untuk ditakuti. Yang terpenting apa nak? Jujur, oke? Iya ma, Riko bakal jadi orang yang jujur. Riko akan ingat pesan mama. Riko akan bahagian mama. Dan Riko akan jadi seseorang yang bisa dipercaya. Hihi, iya sayang. Jangan kecewain mama ya. Ma, maafin Riko ma. Riko sudah melanggar amanah yang mama berikan ke Riko. Maafin Riko sudah bikin mama kecewa. Maaf Rin, gua nggak bermaksud gitu. Tapi Tapi apa? Lu harus tahu, kemarin sore ada kejadian penusukan di gang gelap. Itu semua terjadi karena ulah lu, Riko. hah? Maksudnya? Dan lu tahu siapa korbannya? Ya, korbannya Randi. Karena Randi berusaha untuk menyembunyikan kebenaran terakhir lu tinggal dari orang itu. Emang awalnya Randi ingin membantunya. Tapi, setelah dia tahu tujuan dan maksud sebenarnya dari orang itu, Randi memberontak. Gimana Randi bisa tahu? Dan siapa orang itu? Gue yang ngasih tahu ke Randi. Orang itu berasal dari organisasi mafia. Dia hanya satu orang yang berpenampilan memakai jas hitam, celana hitam, dan kacamata hitam. Cih, pasti itu Brian. Terus kenapa lu bisa selamat darinya? Sebelum itu, gue ngobrol dengan Randi pas sore perihal tentang lo. Sesudah itu, gue ada rasa curiga. Lalu, dan diam ikutin dia sampai ke gang gelap. Sampai di sana, Randi ketemu dengan orang itu. Dan gue bersembunyi dengan semua pembicara mereka. Oh, jadi gimana kondisi Randi sekarang? Dia sekarang sudah mulai baikan. Barusan malam dia pulang dari rumah sakit. Syukurlah. Riko, kenapa diri lu yang diincar oleh mereka? Bukannya di luar sana masih banyak orang yang bisa digunakan untuk objek eksperimen? Mereka ngincar gua karena gua memiliki genetik tubuh yang langka untuk penyempurnaan hasil eksperimennya. Gua kurang tahu eksperimen seperti apa yang mau mereka buat. Sepengetahuan gua, eksperimen itu dapat menghasilkan kekuatan super. Mereka akan memanfaatkan kekuatan super itu sebagai bentuk pertahanan, serta sebagai alat untuk merampas suatu wilayah untuk memperluas kawasan dari bisnis mereka. Selain mereka ingin mengambil genetik gua, mereka ingin membunuh gua karena gua sudah mengetahui keseluruhan aktivitas yang mereka kerjakan. Kalau begitu, izinkan gua bantu lu, Riko. Dan gua bakal ngajak Randi juga untuk membantu lu. Tapi Rin, itu sangat berbahaya. Gua nggak mau terjadi sesuatu dengan lu. Lu jangan merasa sendiri, oke? Gua dan Randi akan siap membantu lu. Jadi, untuk sekarang ini lu tinggal di mana? Sekarang ini gua tinggal di rumah seseorang. Rumah seseorang yang tanpa penghuni lagi ya? Sembarang aja lu ngomong. Tapi untuk kali ini ada penghuninya. Ya udah, kalau begitu ke rumah gua dulu yuk. Lah, ngapain? Ikut aja napa? Tapi Rin, Gak ada tetapi ikut gua. Buruan.